Di dunia arkeologi, ada benda-benda yang seharusnya tidak ada. Salah satunya adalah pedang Albert. Selama ratusan tahun, ditemukan sekitar 170 bilah pedang di seluruh Eropa Utara, dengan nama misterius ini terukir di bilahnya. Pedang ini adalah anomali. Di masa ketika pejuang lain menggunakan besi rapuh yang mudah bengkok, Albert tetap lurus, tajam, dan mampu membelah baju zirah besi tanpa cacat sedikit pun. Selama 1 milenium, dunia mengira ini adalah sihir utara. Namun ketika teknologi modern mulai membedah atom di dalam pedang ini, sebuah kenyataan pahit bagi sejarah barat terungkap. Kualitas baja di pedang Albert ini baru bisa dicapai oleh teknologi Eropa pada tahun 1740-an. Namun pedang ini sudah ada sejak tahun 800 Masehi. Ada selisih waktu sekitar 900 tahun yang tidak masuk akal. Dan hari ini, kita akan melacak jejak molekul karbon ini, melewati sungai-sungai Rusia hingga ke laboratorium kimia di jantung masa keemasan Islam. Inilah kisah tentang baja Damaskus, atau yang lebih dikenal di barat sebagai wood steel. Di awal abad ke-9, muncul sebuah senjata yang menjadi momok menakutkan di seluruh dataran Eropa. Namanya adalah Albert, sebuah pedang Viking legendaris yang dikenal hampir mustahil untuk patah, sangat lentur dan mampu menembus baju zirah lawan dengan mudah. Tapi rahasia pedang ini bukan terletak pada cara penempaannya, melainkan pada kemurnian materialnya. Di abad ke-9, pandai besi di Eropa menggunakan metode Blue Mary, yang menghasilkan besi penuh kotoran yang disebut slate. Akibatnya, pedang mereka sering patah di tengah pertempuran. Selama ratusan tahun, arkeolog di barat terheran-heran sebab pedang ini ternyata dibuat dengan teknologi crucible steel, sebuah metode pemurnian besi yang mengharuskan suhu tanur mencapai 1500 derajat Celcius. Masalahnya, Eropa baru menguasai teknologi suhu setinggi itu pada masa revolusi industri atau 800 setelah pedang itu tercipta. Lalu dari mana para Viking mendapatkan teknologi yang mendahului zamannya ini? Jawabannya bukan di utara, melainkan terkubur di dalam laboratorium kimia para ilmuwan di Pusat Peradaban Islam. Para peneliti dari Universitas College London melakukan penggalian di Merv Turkmenistan modern dan menemukan ribuan fragmen wadah tanah liat yang tahan panas tinggi. Ini adalah sisa-sisa industri baja tercanggih pada masanya. Di sini, besi tidak hanya dipukul, tapi dicairkan sepenuhnya dalam suhu di atas 1500 derajat Celcius. Teknik ini mengharuskan para ilmuwan muslim mencampurkan zat organik, seperti daun kering atau kulit hewan ke dalam wadah besi tertutup. Karbon dari bahan organik ini meresap ke dalam molekul besi, menciptakan apa yang sekarang kita sebut sebagai high carbon steel. Hasilnya adalah logam yang sangat keras namun fleksibel. Inilah teknologi yang sekarang kita gunakan untuk membuat mesin jet dan alat bedah medis. Misteri tentang pedang Albert ini mulai terpecahkan ketika seorang arkeometalurgis terkemuka bernama Dr. Alan Williams melakukan analisis laboratorium terhadap struktur kimia pedang Albert. Hasilnya mengejutkan. Baja ini mengandung kadar karbon yang sangat tinggi dan bersih dari slate. Williams menyimpulkan bahwa logam ini identik dengan wood steel atau baja Damaskus. Teknologi ini hanya dikuasai oleh para pandai besi di wilayah Transoksiana, wilayah kekuasaan Islam di Asia Tengah yang sekarang kita kenal sebagai Uzbekistan dan Turkmenistan. Kehebatan baja ini tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari riset ilmiah yang sistematis. Ilmuwan muslim legendaris, yaitu Al-Kindi, menulis sebuah karya monumental berjudul Risalah fi Jauhar al-Hadid. Ini bukan buku dongeng, ini adalah jurnal teknik pertama di dunia yang mengklasifikasikan jenis-jenis besi berdasarkan struktur kristalnya. Al-Kindi menjelaskan bagaimana suhu api harus diatur agar baja tidak menjadi terlalu rapuh. 100 tahun kemudian, ilmuwan jenius bernama Al-Biruni menyempurnakan riset ini. Ia mendokumentasikan proses penciptaan pola Damaskus atau woods. Ada sebuah catatan terkenal tentang reputasi pedang Damaskus dari Sir Walter Scott yang menggambarkan pertemuan antara Raja Inggris, yaitu Richard the Lionheart dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
Legenda menceritakan bagaimana Richard pamer kekuatan dengan membelah sebatang kayu tebal menggunakan pedang besarnya yang berat. Namun, Salahuddin meresponnya dengan cara yang jauh lebih elegan sekaligus mematikan. Beliau mengambil sehelai kain sutra halus, melemparkannya ke udara, dan hanya dengan membiarkan kain itu jatuh menyentuh mata pedang Damaskusnya, kain itu terbelah menjadi dua tanpa tekanan sedikit pun. Ini bukan sekedar dongeng, ketajaman pedang Damaskus memang berada di level yang berbeda. Tentara salib terkejut menemukan bahwa pedang musuh mereka tidak hanya mampu membelah baju zirah besi, tetapi juga tetap tajam setelah digunakan dalam pertempuran panjang. Sementara itu, pedang-pedang Eropa seringkali tumpul atau bahkan patah ketika beradu dengan kerasnya baja Damaskus. Di pasar-pasar gelap Eropa abad pertengahan, satu bilah pedang Damaskus asli bisa dihargai setara dengan harga sebuah kastil atau desa kecil. Memiliki pedang ini bukan hanya soal kemenangan di medan perang, tapi soal kepemilikan atas teknologi militer paling rahasia dan paling elit di dunia. Inilah yang membuat nama Damaskus menjadi sinonim bagi kesempurnaan baja, sebuah reputasi yang tetap bertahan selama lebih dari 1000 tahun, bahkan hingga hari ini. Lalu bagaimana dengan pedang Albert? Bagaimana baja dari Asia Tengah ini bisa sampai ke tangan pandai besi di Skandinavia? Jawabannya ada pada benda bernama ingot. Baja crucible diproduksi dalam bentuk batangan bulat seukuran telapak tangan. Batangan-batangan baja ini adalah komoditas paling berharga di sepanjang jalur Volga. Para pedagang Viking yang kita kenal sebagai Rus membawa bulu-bulu binatang ke pasar-pasar di wilayah Kajar untuk ditukarkan dengan ingot. Arkeolog menemukan bukti fisik berupa batangan baja crucible di situs-situs arkeologi di Swedia yang secara kimiawi identik dengan tanah di Turkmenistan. Pandai besi di Eropa Utara kemudian menempa kembali batangan baja dari wilayah Islam ini menjadi pedang dengan desain mereka sendiri, lalu memberikan label Albert. Inilah mengapa pedang ini disebut pedang Viking, padahal jiwa dan teknologinya berasal dari laboratorium kaum muslimin. Misteri pedang Albert memberikan kita perspektif baru tentang masa keemasan Islam. Peradaban ini bukan hanya pusat agama dan filsafat, melainkan pusat industri berat dunia. Mereka adalah produsen teknologi yang kemampuannya tidak bisa dikejar oleh bangsa lain selama hampir 1 milenium. Ketika para pejuang Viking memegang pedang terkuat mereka sebenarnya sedang menggenggam puncak pencapaian sains para ilmuwan Muslim. Sejarah membuktikan bahwa kemajuan tidak pernah lahir dari isolasi, melainkan dari pertukaran ilmu dan teknologi yang melintasi batas-batas keyakinan. Saya Bahtiar, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.